usia 40-an. Uniknya klien Ana kali ini dapat info tentang Ana dari keponakannya. Bapak ada masalah apa, Pak? Masalah saya itu kalau berhubungan itu cepat keluar. Terus kadang itu gimana ya, pemanasan sudah oke, berlanjut langsung tidak bisa, langsung tidur, ngedrop, tahu-tahu mati gitu. Jadi satu, cepat keluar ya. Yang kedua, main lagi asik-asiknya, tahu-tahu pemanasan. Oh, baru pemanasan. Kalau pemanasan itu ya tegang. Baru tadi mulai langsung drop. Langsung tahu-tahu turun ya. Baik. Ini nanti disetel buat pengingat ya. Nah, sekarang saya jelaskan. Karena kalau tidak paham penyebabnya percuma, akhirnya nanti cari jalan keluarnya keliru gitu. Pertama, saya kupas tentang cepat keluarnya ya. Jadi yang dipakai untuk menahan kecil, letaknya di dalam sini, kecil, nggak bisa dijangkau ya. Dia memang disembunyikan Tuhan di tempat yang khusus, tapi rawan bersinggungan dengan organ-organ penting. Dalam hal ini organ reproduksi internal. Nah, dia nyatu di situ, disimpan Tuhan di situ, diselipkan di situ. Tujuannya biar aman, biar terjaga. Tapi kalau jenengan nggak bisa jaga, akhirnya ya ini tadi, keluhan awalnya cepat keluar, lama-lama ereksinya terganggu. Ini tadi sudah menyampaikan tahu-tahu drop gitu ya. Karena seluruh organ reproduksi itu sebenarnya ada kontrolnya. Selama ini Anda nggak kontrol, los aja, pokoknya pengen pakai gitu ya. Nah, karena selama ini sampai usia sekian tidak terkontrol pemakaiannya, akhirnya harusnya masih bagus, sudah menurun. Kembali lagi untuk keluhan cepat keluarnya, otot ini jangan sampai rusak. Dia punya banyak fungsi. Multifungsinya sudah saya sampaikan di materi yang saya kirim, itu materi konsultasi. Nggak pernah saya sampaikan di sini. Nah, sebelum cari alternatif untuk mengatasi keluhan, harus tahu dulu penyebabnya apa. Dalam hal ini cepat keluarnya dulu. Artinya otot ini tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Dia seperti klep, buka tutup gitu ya. Kalau mengeluhkan cepat keluar, artinya saat sampean berusaha nutup, dia tetap bocor. Kenapa dia tidak berfungsi dengan baik? Satu, kendur, karena malas olahraga bisa. Kedua, bertolak belakang, mengeras, susah bergerak. Ketiga, karaten, bukan cuma susah bergerak, bahkan kayak mati. Bisa jadi reposisi, dia sudah mengalami pergeseran letak. Kayak rem tuh nek wis geser nyidak gak nyantol. Nah, jadi ada 4 kemungkinan. Kendur bisa, mengeras bisa, di atasnya lagi kerusakannya kayak berkarat tuh, terus dia apa-apain nggak bisa gerak. Atau reposisi, mengsle, letaknya sudah nggak bener. Jadi sama berusaha nahan nggak bisa di si reme gitu, ngeslong ya. Itu kemungkinannya. Nah, untuk mendeteksi kira-kira masuk kriteria yang mana nih kerusakannya, saya lihat sebentar. Permisi. Lemes kakinya, sudah tak lihat
kondisi remnya kenapa tidak bisa menahan. Satu, kendur. Kedua, keganjel. Kendur, karet itu kalau kendur gimana sih? Ya, kayak lower. Ya, tahu kan? Kayak klep kalau lower gimana sih? Ya, kayak gitu, kendur. Biasanya malas olahraga nih. Nggak pernah olahraga kan. Kerjanya saya kerja borongan, kerja berat. Oh. Kalau olahraga nggak pernah. Nah, jadi kondisinya udah saya cek, ototnya kendur. Kalau karet tuh terlalu kendur, kan dipakai gawe bahan katapel juga kan nggak bisa gitu Ya, kan ya. Berangkat kan jam 7, pulang kan malam. Nah, sekarang satu lagi, selain kendur, keganjel. Jadi ada sesuatu yang ganjel dia. Sudah kendur, keganjel juga. Ini yang saya lihat. Barangnya sih nggak di tangan dan kaki, barangnya tuh ada di situ. Tapi saya bisa lihat deteksi Ana untuk kondisi rem Bapak dari Malang ini. Satu, kendur, sangat kendur. Jadi tarikannya kan nggak kuat toh Pak kalau kendur ya. Iya. Kedua, keganjel. Jadi kayak portal gitu. Iya. Kalau keganjel kan nggak bisa tuh nutup. Ngeluh terus itu. Marah-marah terus itu. Ya, itu yang kondisi penahan spermanya. Sekarang saya bahas lagi. Jadi sebelum dikerjakan supaya paham, supaya tidak konsumsi obat sembarangan gitu, apalagi tanpa anjuran dokter. Kalau sudah tahu kenapa kok aku cepet keluar, kondisinya kan udah tak lihat tuh, kendur dan keganjel. Saman minum obat kuat nggak ngatasi keluhan, justru ini bisa-bisa jadi berkarat. Jadi harus diatasi. Nanti mengatasinya satu berupa tindakan, yang kedua diajari ngerawatnya supaya nggak kendur lagi, supaya nggak keganjel lagi nanti di dalam. Sekarang keluhan kedua, baru pemanasan aja kok sudah mati ya. Jadi gini, untuk mampu gampang ceng itu sarafnya harus sensitif. Jadi laki-laki cengan gampang ngadeg itu bagus. Kalau bisa sampai tua gampang ini, sarafnya harus sensitif, gampang ngadeg itu bagus kalau sistem sarafnya bagus. Tapi gampang ngene tok gak cukup. Gampang ngene tapi gurung apa-apa wis ngene percuma. Jadi selain harus gampang on, harus konsisten. Artinya ngene gampang, nek ngene durung wayahe turu ya aja turu. Nah, kalau Anda durung apa-apa wis turu, ngadeke gampang nggak? Ngadeke gampang nggak? Kalau ininya itu gampang. Oke, stop. Berdirinya gampang, ya. Tapi durung apa-apa wis mati. Sekarang tak jelaskan ngopo kok durung apa-apa wis mati. Bisa jadi sistem sarafnya melemah. Ibaratnya senter wis meredup ijarannya, gak kuat suwe. Itu satu. Kemungkinan lain, atau bisa jadi dua-duanya ini udah kena. Kemungkinan lain, stok darahnya nggak cukup, bensinnya habis di jalan, mandek di jalan motornya. Darah itu bensinnya. Kalau ibaratnya kendaraan bermotor, juga dilengkapi gas dan rem. Yang jenengan keluhkan satu rem, kedua stok bensinnya nggak ngatasi. Cara ngatasinya harus mau berolahraga untuk selalu ready darahnya saat dibutuhkan on, supaya ndak cuma mudah ceng, tapi juga nek ngene gak mudun-mudun nek durung wayahe mudun. Nggih. Jadi jawabannya satu,
kendur dan keganjel, nanti di sini didandani, diservis. Tapi ingat, Anda kesini nggak bawa spare partnya, ya. Yang rusak minta dibeneri supaya lebih fungsional. Jadi kalau jenengan tanya garansi nggak, dijamin nggak, tak belekno duite. Satu, bukan operasi, ya. Operasinya pun nggak ada. Coba mau kemana? Operasi ejakulasi dini ada nggak? Ya. Satu, jenengan nggak operasi kesini. Pengerjaannya konvensional, manual, nggak pakai alat, nggak pakai obat. Yang kedua, Anda datang ke sini nggak bawa spare partnya, yang bredeli minta dibeneri. Hasilnya seperti apa? Semampu saya. Satu. Yang kedua, tergantung kerusakannya. Barang kalau bobroke nemen, minta bagus kaya nombien, kira-kira masuk akal ndak? Ini bukan sulapan, jadi mending saya jelaskan di awal. Dijamin nggak? Digaransi nggak? Mulio ono operasi yo, mbok sampai ngedol omah lo, gak kelakon isok dioperasi. Memang ini rahasia Tuhan. Kalau bisa dioperasi, ndek jagat iki wong lanang bejat kabeh. Sengaja nggak ada operasinya. Begitu juga untuk impotensi. Memang sengaja, operasi apa aja organ di tubuh ada ya. Kenapa keluhan kejantanan nggak ada operasinya? Yang saya maksud cepat keluar dan impoten, ya. Nggak ada operasinya. Kalau ada operasinya, jenengan gak karuan polae, bener nggak? Jadi ini bisa dibilang hukuman dari yang di atas karena nggak dijaga. Nanti dari sini mulai dijaga ya, supaya nggak kesini lagi. Kalau sudah dibeneri, dikasih tahu ini ngerawatnya seperti ini biar nggak rusak harus begini, jangan lakukan ini nanti rusak lagi. Nah itu nanti diterapkan. Kalau bisa satu kali aja ke bengkelnya. Kalau udah dikasih tahu bengkelinya sendiri, bengkeli sendiri, jangan kesini lagi. Nanti saat nggak terapkan saran, nggak menjaganya, sampean cari saya lagi, Mbak rusak mana? Olahraga nggak Pak? Enggak. Kenapa Pak? Capek. Ya hidup kan nggak cuma untuk kerja, butuh istirahat, butuh kadang refreshing, butuh olahraga. Karena yang dipakai untuk menunjang hidup kita sehari-hari itu seluruh organ di tubuh. Yang menunjang aktivitas pria dewasa yang jenengan keluhkan, itu semua organ yang Anda keluhkan. Kapan merawatnya, kapan menjaganya. Saat olahraganya tepat sasaran, mereka terjaga, ya. Jadi satu, tentang remnya udah paham. Tentang tahu-tahu turunnya, di sini harus cukup stok darah untuk tidak hanya bikin dia mudah on, tapi konsisten. Konsisten itu bertahan hingga di titik akhir. Belum waktunya tidur ya jangan tidur. Jadi jawabannya, kalau belum apa-apa, sedang pemanasan dia udah tidur, artinya kemungkinannya stok darahnya kurang. Kenapa kurang? Kapan ngalirin ke situ? Seumur-umur pernah nggak ngalirin darah ke situ? Pernah nggak Pak? Karena nggak tahu. Ya, karena nggak tahu. Nah, nanti dikasih tahu di sini. Sudah rajin berolahraga, sudah olahraga tepat sasaran, kok tetap tahu-tahu down? Kemungkinannya sarafnya lemah. Sarafnya lemah karena apa? Bisa karena riwayat kesehatan yang memburuk, misalnya diabetes. Salah satunya itu tidak menjaga asupan, pola hidupnya tidak bagus, konsumsi makanan atau minuman yang sifatnya merusak. Jadi banyak zat yang seharusnya tidak dikonsumsi atau tidak ada upaya untuk membuang zat yang seharusnya dibuang dari metabolisme tubuh. Salah satunya dengan olahraga itu akan membantu untuk misahin mana yang seharusnya dibuang.
membantu juga kinerja jantung supaya kontribusi nutrisi yang dititipkan melalui darah itu nyampe ke masing-masing organ. Jadi penting nggak olahraga? Penting. Nggak cuma untuk kesehatan, tapi juga untuk kejantanannya itu. Kalau banyak pikiran, barang ini juga pengaruh. Pengaruh, karena secara psikologisnya kan drop ya, ngaruh itu. Mau psikisnya bagus, nggak banyak pikiran, tapi secara fungsi nggak bagus, banyak. Jadi sebenarnya pemicu utamanya bukan di psikis, bukan karena banyak pikiran. Meskipun pikirannya enjoy, meskipun baik-baik aja, banyak pasien yang mengeluhkan itunya nggak bagus. Jadi dia kan berarti bukan pemicu utama. Yang jelas dia fungsinya kurang bagus. Ya, setelah itu baru kita pikirkan untuk persiapkan psikologisnya, jangan terganggu nih kalau lagi mau main gitu. Jangan terlalu lelah juga. Jadi stamina, psikologis ya, banyak pikiran kayak gitu, itu ngaruh. Tapi bukan pemicu utama. Misalnya badan kan capek, minum jamu, pegelinu, gitu, SCMJ ini tidak apa-apa. Bukan jamu kuat, maksudnya jamu kesehatan. Kalau capek, istirahat, minum secukupnya. Karena kalau capek biasanya dehidrasi ya, apalagi panas-panas gini ya. Minum itu harus cukup. Karena ini juga bantu darah untuk sirkulasi darah di tubuh. Apalagi kalau suka makan yang enak-enak tuh, ngendap-ngendap nanti. Nggak cuma di jaringan di tubuh, tapi juga di saluran-saluran penting, termasuk pembuluh darah itu sendiri. Saluran-saluran di tubuh itu banyak. Kalau asupannya nggak bagus, itu nggak cuma membentuk jaringan di tubuh manusia menjadi buruk, nggak mendukung elastisitas otot dan pembuluh darah. Nah, saluran-saluran itu juga butuh elastisitas. Selain dari asupan, cukup makanan berserat, sayur, buah, minum yang cukup, syukur-syukur anget gitu ya. Juga dengan olahraga, saat suhu tubuh kita selalu hangat, semua yang di dalam itu terpancing untuk lebih lentur. Kebalikannya, kalau suka minum dingin, Anda semacam membekukan perlahan seluruh anggota tubuh, termasuk jaringan. Nanti penahan spermanya ikut mengeras. Pria yang suka minum dingin, dibenerinya susah. Jadi sekarang saya kasih pertanyaan supaya tidak bingung. Kenapa cepat keluar? Jawab dari penjelasan saya. Kalau nggak paham rugi, Anda bayar saya. Selain memberikan tindakan, harus tak kasih pemahaman supaya, oh berarti aku selama ini supaya nggak cepat keluar, aku lakukan ini berarti salah. Nah, biar tahu kenapa cepat keluar, dijawab. Karena apa itu? Kendor. Fungsi klepnya itu sudah nggak fungsi. Keganjel itu. Nah, jadi ojo sampai keganjel, ojo sampai kendor ya. Kenapa tahu-tahu turun? Itu karena harus paham. Ya karena kurang darahnya itu loh, kurang tidak mencukupi. Bensinnya gak ngatasi. Seliter di Gondek Malang, ya. Kayak sampai Sidoarjo wis mandek gitu. Ya. Saya kasih contoh hal termudah yang masuk akal. Oke? Sudah paham ya? Jadi nanti upayanya olahraga supaya nggak kendur. Satu itu, ya. Yang kedua, selain supaya nggak kendur remnya, gasnya itu ben sangar rek. Meskipun kendaraannya keluaran tahun piro, 70 piro? 75. Nah, meskipun keluaran tahun 75 nek iso tetep galak toh. Ya. Ojo kalah karo keluaran sing saiki. Gase tok sing galak tapi ngeslong. Ya. Iki ngeslong juga, gak ngangkat juga. Ya. Selain dari faktor U, usia, juga P, pola hidup, dan O, olahraganya ya. Minum tak kerjakan. Itu dulu pemirsa, mudah-mudahan pencerahan ini tidak hanya bermanfaat bagi klien yang sebentar lagi akan dikerjakan dari Malang, usia sekitar 40-an, keluhan Edi dan tahu-tahu down.
Kemungkinan kalau sudah Ana sudah baca ya jaringan di tubuh, kemungkinan nggak cuma tahu-tahu down, tapi sensitivitasnya sudah ada penurunan. Cuma beliau belum tahu. Nanti di sini dipermak. Mudah-mudahan pencerahan ini juga bermanfaat bagi Anda. Tidak harus datang, cukup dengarkan, simak, pakai logika. Kalau ini salah, lewatkan. Kalau ini bermanfaat, silahkan simak dan nantikan hasil dari pengerjaan klien ini nanti di kisaran sekitar, ambil yang paling detail ya Pak ya, sekitar 2 jaman ya mungkin ya. Itu dulu pemirsa, terima kasih.